Pokok bahasan yang pertama adalah sejarah perumusan Pancasila, yang dimulai dari periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan penghimpunan Indonesia. Penghimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1929 yang merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Lalu dibuatkan BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April 1949, tetapi dalam sidang tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajahan Jepang. Dengan rasa nasionalisme sidang BPUPKI berlangsung bertahap dan semangat untuk melengkapi goresan sejarah hingga masa sekarang ini. Kemudian, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan jumlah anggota 60 orang dengan struktur keanggotaannya yang pertama itu diketuai oleh Dr. Randus Rajiman Widyodiningrat, yang kedua ketua muda yaitu Raden Panji Suroso, yang ketiga ketua muda Iki Bangase yaitu anggota luar biasa orang Jepang, yang keempat anggota yaitu 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, seorang panglima tentara ke-16 Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 1945. Dalam sidang pertama ini, ada 4 tokoh yang menyampaikan usulan tentang isi dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Dari berbagai usulan tersebut, hanya satu yang diambil, yakni usulan dari Insinyur Soekarno yang berisi nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari kelima gagasan ini, kemudian diberi nama dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, periode perumusan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau The Jakarta Charter. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat hadir dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Kemudian tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi yang pertama, pertengahan Agustus tahun 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan mulai bersidang
tanggal 19 Agustus tahun 1945. Yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Dan pada waktu itu BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk BPKI. Dilanjut pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 kota Nagasaki dibom sekutu. Sedangkan tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat terpisahkan, baik dalam proses perumusan maupun dalam pengesahan. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara kronologis. Yang pertama, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Anus Rajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia setelah dari Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 karena dipanggil penguasa militer Jepang di Dalat atau Vietnam untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Kemudian terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda karena mereka para pemuda tak menganggap bahwa akan ada situasi politik dunia pada saat itu, dan mereka juga mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Yang kedua, pada tanggal 16 Agustus 1945, teks kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno, lalu hasil akhir diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian yang ketiga, tanggal 17 Agustus tahun 1945 dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang keempat, tanggal 18 Agustus tahun 1945 diadakan sidang PPKI dan putusan-putusan yang dihasilkan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Yang ketiga, membentuk NIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Selain itu, momen Pancasila resmi disahkan oleh PPKI dengan berbagai perubahan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi pokok yang kedua, yaitu alasan mengapa diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi peluang dan tantangan yang tercipta. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik,
dan khas, dan setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikannya norma dalam bersikap dan bertindak. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat dan merupakan jiwa bangsa atau jati diri bangsa serta menjadi cara hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pada materi kali ini. Terima kasih.